Shalom Alaikum, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 14 Mei 2025, Pesta Santo Matias Rasul. Saudara, kembali saudara, di pagi yang cerah ini kita mau syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perintah untuk saling mengasihi. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai dengan 17, dilanjutkan dengan ayat 20 sampai dengan 26, dan Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Saling mengasihi. Saudara, sungguh sangat mudah diucapkan saling mengasihi. Namun saudara, nyatanya saudara sangat sulit untuk kita lakukan. Seperti yang kita ketahui bahwa kita ini adalah domba-domba Yesus, yang mana Dia sendiri saudara Yesus Tuhan sebagai gembala kita. Nah, sebagai domba-dombanya, agar tidak tersesat, tidak terpengaruh dari pihak luar ataupun oleh arus dunia, maka seharusnya kita mendengar dan mengikuti Dia sang gembala kita. Hari ini melalui Injil Yohanes yang bertepatan dengan pesta Santo Matias Rasul, saudara, Yesus sampaikan kepada kita sekalian, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Kalau kita sampai detik ini saudara masih bisa bernafas saudara, ini merupakan suatu anugerah, bukti konkret dari kasih Tuhan yang terlebih dahulu telah mengasihi kita. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Yohanes 15 ayat 9. Dikatakan oleh Yesus, tinggallah di dalam kasihku. Inilah dasarnya kenapa kita diminta untuk saling mengasihi saudara. Jadi kasih Tuhan itu harus tinggal di dalam hidup kita. Di dalam hidup beriman kita. Harus terus terpelihara di dalam hati kita. Itu gambaran dari perwujudan ketaatan kita akan perintahnya. Ayat ini saudara, ada dua hal yang berkaitan satu dengan yang lain, yaitu kasih dan ketaatan. Kasih berbicara tentang bagaimana kasih Bapa turun kepada Kristus, kasih Kristus kepada umatnya, umat kepada Kristus, dan kasih Kristus kepada Bapa. Sedangkan ketaatan ini berarti saudara memegang dan melakukan perintah Tuhan. Jika kita taat, kita akan tinggal di dalam kasih-Nya, sama seperti Kristus taat kepada Bapa dan hidup di dalam kasih Bapa. Jadi, jika kita taat, saudara, berarti kita tinggal di dalam kasih-Nya dan kita pun mau hidup saling mengasihi. Pertanyaannya, saudara, siapakah yang harus kita kasihi? Kata Yesus, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Lukas 6 ayat 27. Saudara, dikatakan Yesus di sini saudara, kita harus mengasihi musuh kita saudara, yang telah menyakiti kita, melukai kita saudara. Kita harus berbuat baik kepada mereka yang telah membenci kita saudara. Sulitkah atau mudah? Jika kita lakukan ini, kata Yesus, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Matius 5 ayat 45. Sudahkah kita berbuat baik kepada mereka yang membenci kita? Mengasihi musuh kita yang telah menyakiti kita, yang telah melukai kita?
Kenapa Yesus sampaikan perintah ini kepada kita? Kata Yesus, camkan ini saudara, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Haleluya. Yohanes 15 ayat 11. Seringnya saudara, seringnya kita ini berbuat baik, mengasihi kepada mereka yang telah berbuat baik kepada kita terlebih dahulu. Kita tak mau lakukan kepada mereka yang telah menyakiti kita. Kita hanya mengasihi saudara-saudara kita yang telah berbaik kepada kita, teman-teman kita yang telah berbuat baik kepada kita. Tapi inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 12 sampai dengan 13. Saudara, bagaimana kita dapat katakan diri kita ini adalah domba-dombanya murid-murid Yesus, tetapi kita membalas kejahatan terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan terhadap kita? Kita membalas dengan kebencian yang telah melukai kita. Kita dendam, kita sakit hati, bahkan dendam kesumat. Adakah dengan membalas kejahatan saudara, dendam akan mendatangkan sukacita penuh dan damai dalam kehidupan kita? Justru saudara akan mendatangkan duka cita saudara. Akan mendatangkan duka cita, sakit, penyakit. Bahkan kita disingkirkan, kita dijauhi dari komunitas. Saudara-saudara, regi hari ini saudara, yang bertepatan dengan perayaan pesta Santo Matias Rasul, kita semua diajak untuk mengingatkan kembali saudara akan perintah yang diberikan Sang Gembala kita, Sang Baginda Kristus, Yesus Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Dengan mau merangkul musuh-musuh kita, mereka yang membenci kita saudara, sebagai saudara, dan mau mengasihi serta mendoakan mereka. Kita juga perlu meneladani Santo Matias yang kita rayakan hari ini, di mana Santo Matias adalah pengganti Yudas Iskariot yang telah menjual Yesus. Teladan yang dapat kita ambil dari Santo Matias adalah yang pertama saudara, kebersamaannya dalam doa. Santo Matias bersama dengan para rasul lainnya saudara, berdoa dan bersekutu untuk memilih pengganti Yudas. Ini mencontohkan pentingnya doa dan persekutuan dalam kehidupan Kristen saudara. Yang kedua, kesetiaan pada pengikut Tuhan Yesus. Santo Matias terpilih karena ia telah menjadi pengikut Yesus sejak pembaptisan Yohanes dan menyaksikan kebangkitan Yesus. Ini mencontohkan pentingnya kesetiaan dan pengikut Yesus. Kesetiaan pada pengikut Yesus dan berpegang teguh pada iman. Teladan yang dapat kita ikuti juga adalah kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Santo Matias sebagai salah satu rasul bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Ia mencontohkan pentingnya bersaksi tentang iman kita dan kebenaran Injil. Dan yang terakhir, teladan yang dapat kita ikuti adalah keberanian dalam menghadapi tantangan. Meskipun nasib Santo Matias selanjutnya tidak diketahui dengan pasti saudara, ia diyakinkan berkhotbah di berbagai tempat termasuk Yudea, Kapadokia, dan sekitar Laut Kaspia. Ini mencontohkan keberanian dan semangat penginjilan yang harus dimiliki setiap orang Kristen. Dimiliki saya dan saudara. Mari saudara-saudara, kita mau dengan setia mengikuti Yesus, dengan mau mendengarkan sebagai domba-dombanya, mendengarkan segala perintah-perintahnya, dan juga mau melakukannya. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan yang begitu besar kasih-Nya kepada kita. Dia tidak akan menghukum kita, bahkan Dia akan mengangkat kita dan menyelamatkan kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.